Sesi satelit meeting satu ini dengan tema Innovative Demand for HIV Prevention akan mendiskusikan tentang bagaimana demand generasi diperlukan untuk meningkatkan akses baik dari layanan untuk HIV, SRHR, ataupun isu untuk bagaimana pelindungan diberikan untuk inisiatif-inisiatif tersebut. Sebelum kita mulai sesi ini, co-chair akan membacakan tata tertib pelaksanaan webinar dan susunan pembicara kita di sesi ini. Saya persilahkan Caca untuk take over platform. Platform is yours. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Perkenalkan saya Caca dari GUL INA. Terima kasih untuk Mas Hari sebagai C pada pagi hari ini di satelit meeting yang pertama. Oke teman-teman, saya akan membacakan tata tertib konferensi virtual GMT INA 2020. Berikut ini beberapa hal penting yang harus diperhatikan selama kegiatan berlangsung. Yang pertama, peserta wajib mematikan suara dan juga video untuk satelit meeting, abstract session, dan skill building workshop. Peserta diharapkan mematikan mikrofon dan video kamera saat memasuki ruang meeting. Peserta hanya bisa menyalakan mikrofon dan video kamera apabila sudah diizinkan oleh moderator atau host atau co-host. Yang kedua, pertanyaan bisa diajukan melalui chat ke administrator atau host atau co-host dan juga melalui kolom chat dengan format nama, asal instansi, dan juga ditujukan kepada panelis siapa. Yang ketiga, ini adalah ruang aman bagi semua orang, jadi semua peserta harus menghargai pendapat peserta yang lainnya. Yang terakhir, Seknas GWL INA sebagai penyelenggara berhak mengeluarkan peserta yang melakukan perundungan, pelecehan, dan segala bentuk diskriminasi. Jika ingin posting di media sosial, silahkan gunakan tagar hashtag GMTINA 2020, hashtag GWLINA, hashtag We Share We Learn, and hashtag Stronger in Diversity. Nah, jika teman-teman ada kendala dalam mengakses ruang diskusi, silahkan menghubungi kami di Instagram @GWLINAOfficial atau melalui hotline kami di WhatsApp di plus 6282 114 615 173. Nah, untuk narasumber kita yang pertama ada Kak Itong dari update status WTS JKT GWL INA. Profil program ini sebuah kampanye media sosial yang mengajak orang untuk mengetahui status HIV menggunakan tools online maupun offline. Kampanye ini mampu memberikan edukasi dan juga kesadaran akan pentingnya melakukan cek status kesehatan kita terkait HIV. Bekerja sama dengan influencer dan juga puskesmas, tes JKT mencoba memberikan jalur yang mudah untuk mengetahui akses melakukan tes HIV. Untuk Kak Itong, dipersilahkan. Masih di mute ternyata. Terima kasih sebelumnya Caca, Mas Heri. Terima kasih. Hari ini saya kemarin diminta untuk menyampaikan terkait inisiatif demand HIV prevention. Bentar, saya share screen aja. Oh iya, sebelumnya teman-teman kami mau minta konsennya untuk merekam dalam proses diskusi kita pada pagi hari ini untuk kebutuhan dokumentasi tim GWL INA. Terima kasih. Kelihatan ya? Kelihatan itu. Mungkin juga kita sebentar itu mungkin sebentar tambahkan jika merasa keberatan bisa menulis chatnya keberatannya dalam chat sehingga kami bisa notify. Terima kasih. Lanjutkan Itong. Ya. Terima kasih Mas Hari. Ya teman-teman, hari ini saya diminta untuk menyampaikan, sebelumnya terima kasih juga sudah dikasih kesempatan untuk update status Fittes JKT. Jadi ini 2 campaign kolaborasi. Hari ini sih diminta untuk menyampaikan kampanye terkait kampanye HIV/AIDS melalui platform media internet seperti itu. Apa itu update status, apa itu HIV, apa itu tes JKT, nanti akan sedikit tapi mungkin juga nggak banyak-banyak banget karena waktunya cuma 15 menit. Sebelumnya
Saya Saiful Huda atau biasa dipanggil Itong dari GWL INA saat ini sebagai media campaign koordinator. Dan di GWL INA sendiri saat ini kami ada beberapa campaign. Salah satunya update status Vites CKT ini, kemudian ada campaign-campaign yang lainnya, ada seperti Gue Bisa dan Gue Berani, seperti itu. Nah, untuk di update status Vites CKT ini sendiri, ini adalah upaya yang dilakukan oleh GWL INA dan Linkages pada awalnya dengan Upcom, tetapi saat ini dikembangkan dengan Linkages untuk mendorong generasi muda, khususnya yang seksual aktif, untuk segera melakukan tes HIV. Tes juga menyediakan informasi tentang kesehatan seksual untuk melindungi, seperti itu. Jadi ini lebih campaign tentang seks positif, seperti itu. Salah satu capaian kita untuk saat ini follower kita saat ini sudah mencapai 10.700. Engagement kita kalau dilihat sih semakin naik, dan saat ini sudah di angka 10.700 sekian, seperti itu. Dan untuk rate saya nggak memasukkan angka-angka, saya hanya memasukkan angka follower aja, tapi angka-angka yang lain saya tidak masukkan. Kemudian lanjut lagi, latar belakang kenapa sih ada ini seperti itu, ada tes JKT with update status ini. Yang pertama adalah informasi spesifik, ada kebutuhan informasi spesifik terkait isu HIV. Karena sangat sulit menemukan informasi yang komprehensif terkait isu HIV, itu agak sedikit sulit seperti itu. Yang kedua, ada kebutuhan ruang aman berbagi tentang kesehatan seksual. Kesehatan seksual seringkali ketika kita membicarakan isu kesehatan seksual seringkali masih dianggap tabu di Indonesia, dan ruang-ruang aman untuk membicarakan itu tidak ada. Kita mencoba untuk menciptakan ini, harapannya ini bisa menjadi ruang aman untuk orang bicarakan tentang ketubuhan, kemudian orang tahu akan otoritas tubuhnya, kemudian orang bisa bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan juga, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah karena tidak semua ODIF mau berinteraksi dengan sesama ODIF, terutama untuk gay ataupun MSM, lelaki seks with men sex with men, seperti itu. Kemudian yang keempat, bagaimana membangun sistem sosial bagi ODIF, karena kadang-kadang penting banget untuk membangun sistem sosial untuk ODIF agar mereka secara pemulihan itu juga lebih cepat juga, karena ketika misalnya secara support sistem mereka ada cukup baik, untuk pemulihan secara fisik, psikis, mental itu juga akan semakin cepat juga. Kemudian harapannya yang terakhir adalah platform ini juga dapat membantu untuk mendorong terkait retensi dan inisiasi ARV, karena melihat angka putus obat di Indonesia itu sangat tinggi, kemudian melihat angka juga teman-teman yang positif tetapi tidak mau minum obat itu juga tinggi gitu. Harapannya dengan kampanye ini kami bisa menginfluence orang-orang yang memang mereka positif kemudian mau melakukan treatment, karena treatment sejak awal itu akan membantu pemulihan lebih cepat juga. Oke. Ini cross channel kami, apa aja yang kami gunakan, cross channel kami seperti ini. Jadi yang kami gunakan saat ini untuk main utama yang kami gunakan utama adalah sosial media. Sosial media ini kami ada Instagram, Facebook, YouTube, kemudian sebenarnya masih ada website juga. Jadi lewat beberapa kanal ini kami ada beberapa kegiatan. Dan kemudian ada booking online dan reservasi online. Ini juga salah satu yang mungkin kami unggulkan juga, karena kenapa ada booking online, reservasi online itu sebagai alternatif agar memudahkan orang untuk datang ke layanan kesehatan. Karena selama ini untuk datang ke layanan kesehatan untuk melakukan cek kesehatan itu masih terutama kesehatan seksual itu masih menjadi hal yang sangat tabu dan hal yang sangat kami mencoba untuk
datang ke layanan kesehatan sejak awal itu merupakan satu investasi kesehatan gitu. Kemudian sebenarnya semuanya ini dorongannya adalah kelayanan dan referral virtual support group. Karena kami juga ada virtual support group juga, tetapi untuk di kampanye yang berbeda di Gue Bisa misalnya seperti itu. Jadi biasanya ketika misalnya sudah melewati booking online, reservasi online, nah kami untuk penyebarannya adalah melalui community based platform juga, ada helpline WhatsApp, dan ada support group. Biasanya dari helpline dan support group ini kami ketika misalnya ada yang positif itu akan di-refer ke support group, virtual support group, yaitu Gue Bisa tadi. Kemudian ketika misalnya mereka butuh bantuan, butuh melakukan pengecekan kesehatan yang lain, biasanya akan dilakukan referral ke layanan kesehatan. Ini ada layanan referral dan juga influence. Jadi harapannya dengan ini bisa menginfluence orang, kayak misalnya ya, untuk teman-teman yang memang belum mau tes HIV, mereka mau tes HIV. Untuk teman-teman yang memang saat ini masih putus obat atau belum mau memulai ARV, bisa segera memulai ARV segera, seperti itu. Oke, untuk ini kegiatan kami, aktivitas kami saat ini yang rutin kami lakukan itu adalah ini. Online activation ini kegiatannya ada banyak sekali, ada seperti misalnya live Instagram, ada giveaway, ada share artikel, share posting. Kami ada microblog, ada seperti podcast juga, video-video seperti itu. Kemudian ada offline activation. Offline activation ini ada workshop soft skill, kemudian kami langsung jemput bola juga untuk memberikan informasi terkait pentingnya datang ke layanan kesehatan sejak dini, kesehatan seksual terutama. Kemudian ada sistem referral. Sistem referral ini baik itu sistem referral ke layanan kesehatan ataupun sistem referral ke support group atau kelompok dukungan sebaya seperti itu. Karena sebenarnya GWL-INA sendiri saat ini memiliki beberapa campaign. Salah satu campaign-nya itu adalah Gue Bisa. Gue Bisa ini harapannya adalah bisa meningkatkan kualitas hidup Oda. Di situ kita mencoba untuk menciptakan ruang aman buat Oda. Mereka bisa berbagi, berkumpul, berbagi kerentanan juga di situ seperti itu. Jadi dalam grup itu biasanya ada memang kegiatan rutin seperti misalnya sharing session, kemudian diskusi mingguan seperti itu. Jadi di situ emang kami udah ada kegiatannya. Nah, teman-teman yang positif itu biasanya akan ditawarkan bersedia atau enggak untuk join ke grup itu. Kalau misalnya mereka bersedia join, maka akan bisa masuk ke grup itu seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah booking online dan asesmen risiko. Booking online dan asesmen risiko ini cukup menjadi yang unggulan kami karena sangat penting banget ketika misalnya mendorong orang datang ke layanan kesehatan saja. Kita perlu bahwa saat ini puskesmas seperti itu sudah sangat komprehensif, sudah sangat memadai gitu. Dan banyak orang yang nggak tahu, masih stigmanya adalah bahwa puskesmas itu masih banyak kekurangan, padahal karena mereka belum mencoba dan mereka tidak pernah terpapar informasi bahwa ternyata puskesmas saat ini sudah sangat baik. Makanya dengan booking online dan asesmen risiko ini harapannya bisa memberikan exposure yang lebih luas dan orang-orang tertarik untuk datang ke layanan kesehatan juga. Asesmen risiko ini adalah tujuannya untuk orang tahu apakah perlu tes HIV atau enggak, seperti itu. Kemudian jika booking online, yang memudahkan juga, booking online ini memudahkan orang karena mereka bisa memilih layanan. Misalnya tinggal di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, di Jakarta mana saja mereka bisa memilih layanan sesuai dengan tempat tinggal mereka juga, seperti itu. Dan jam pun bisa disesuaikan. Misalnya available teman-teman juga gitu. Jadi ini sangat memudahkan sebagai alternatif bahwa sekarang tes HIV itu bukan hal yang sulit, sangat mudah banget gitu.
Kemudian ini salah satu beberapa campaign kami. Salah satu yang kami lakukan secara rutin adalah buat video. Nah, ini video-video yang pernah kami produce. Ini video yang pertama, ini video dengan Asmara Abigail, yang kedua dengan Tara Basro. Ini banyak, sebenarnya masih ada banyak video lagi, video lainnya juga. Kami juga ada web series juga. Jadi teman-teman bisa langsung aja cek di YouTube kami untuk melihat web series atau video-video yang lainnya juga seperti itu. Ini beberapa influencer yang kami gunakan saat ini karena kami percaya seperti ini. Jadi kampanye harus dilakukan secara makro dan mikro. Jadi ketika misalnya kami melakukannya hanya ke komunitas saja, ke komunitas gitu, sepertinya akan sulit nih. Jadi kami mencoba mengajak juga influencer dan juga komunitas pun juga tetap bagaimana ngebangun kerjasama dengan komunitas, bagaimana berjaring dengan komunitas, tapi kami juga mengajak influencer agar mereka juga terlibat, mereka mau berpartisipasi langsung dalam kampanye ini, seperti itu. Jadi saat ini sudah lebih dari sekitar 70-80 orang yang terlibat dalam kampanye ini. Dan harapannya sih ke depannya akan semakin lebih besar dan mau terlibat dalam call for action juga. Nah, salah satu di kegiatan yang kami lakukan di online activation dan offline activation tadi adalah call for action juga. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Nanti untuk pertanyaan mungkin bisa dikumpulkan dulu. Itu saja, terima kasih. Terima kasih, Tom. Oke, so intinya adalah tes HIV untuk bagi peserta yang baru hadir. Apa sih, pengen tahu apa sih tes HIV itu? Tom baru saja menjelaskan bahwa tes JKT itu sebuah platform ini untuk meningkatkan cakupan tes HIV di komunitas. Selain itu, tes JKT juga memberikan psychosocial support untuk mereka-mereka yang sudah tahu tentang HIV statusnya, dan strategi yang dipakai oleh tes JKT adalah menempatkan influencer, karena menurut tes JKT bahwa sebuah penggerakan demand creation atau meningkatkan permintaan dari masyarakat banyak perlu dari sektor makro dan mikro juga. Oke, so berikutnya siapa kita pembicara berikutnya? Caca, silakan. Selanjutnya aku ya. Oh ya. Ya, selanjutnya kita ada dari saya Berani. Saya akan membacakan profil programnya, mengusung hashtag saya berani dan saya sehat. Kampanye ini mengkhususkan pada kampanye daring dalam rangka menghentikan stigma dan diskriminasi terhadap ODIF. Saya berani membuat konten yang sifatnya edukatif dan informatif di mana follower mampu mendapatkan informasi terkait isu ini. Pasti teman-teman udah pada penasaran ya. Maka dari itu saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya mewakili YKS dan tim Saya Berani, tapi di belakang saya juga ada Erlando yang nanti mungkin akan membantu apabila ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Sebelumnya saya akan melihat waktu 15 menit ya. Baik, next, langsung ke slide saja, tolong dibantu. Jadi selama saya terlibat dalam dunia penanggulangan HIV, saya terlibat dalam tiga penciptaan platform. Hari mungkin akan senyum kalau saya bilang saya terlibat dalam penciptaan proyek cinta. Senyum ya Hari. Lalu juga saya terlibat dalam proses penciptaan Gue Berani yang masih dikelola oleh tim GWL INA tentu saja. Dan sebetulnya Saya Berani, next silakan. Sebetulnya saya berani sendiri itu terinspirasi oleh Gue Berani. Jujur saja ya. Nah, inisiasinya itu sebetulnya dilakukan oleh teman-teman dari UNAIDS pada tahun 2016, di mana pada saat itu
tim ini memikirkan bahwa sebetulnya harus dibuat sebuah platform atau kemungkinan dibutuhkan sebuah platform kampanye sosial media berbasis sosial media yang tidak terlalu LSL gitu, yang tidak terlalu penasun, yang tidak terlalu waria. Jadi ini harusnya bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa dia melihat dari mana dia berasal, dari populasi mana. Karena bahkan saya sendiri melihat teman-teman saya yang LSL dan tanda kutip tertutup, itu juga mereka agak ragu kalau misalnya mau mengakses atau terlibat dalam kampanye-kampanye yang sangat spesifik. Nah, oleh karena itu, pada tahun 2016, UNAIDS bilang, kayaknya kita perlu membuat sebuah kampanye. Nah, menjelang Hari AIDS Dunia, jadi bedanya kalau ini bukan project ya, ini adalah inisiatif. Nah, menjelang Hari AIDS Dunia, maka dilakukan sebuah kampanye yang namanya Saya Berani. Kenapa saya berani? Karena banyak orang yang tidak berani bahkan untuk mengetahui informasi tentang HIV, apalagi untuk melakukan tes. Nah, makanya dilakukanlah kampanye itu. Caranya itu sebenarnya gampang aja, yang penting kita berusaha melibatkan para netizen. Yaitu kita menulis, para netizen diharapkan menulis saya berani pada telapak tangan, lalu memotretnya, itu foto challenge ya. Nah, dari situlah dimulai. Dan kita juga, saya berani juga, inisiasinya ini melibatkan juga teman-teman pegiat HIV lainnya. Dalam hal ini adalah teman-teman dari Forum Lembaga Peduli AIDS Jabodetabek. Jadi dilibatkan semua teman-teman untuk bisa mengaktifkan atau berinteraksi langsung dengan kampanye ini. Nah, pada tahun 2017 juga, UNAIDS berpikiran bahwa ini harus ada sebetulnya yang mengelola websitenya, menciptakan websitenya, mengelola websitenya, lalu juga mengaktifkan kampanyenya. Oleh karena itu, dengan berbasis kemampuan dan juga sustainability yang diharapkan bisa dilakukan secara terus-menerus, maka UNAIDS bermitra dengan Yayasan Kasih Sweetno untuk memperluas dan menguatkan kampanye ini, di mana salah satunya tahap awal itu bekerja sama dengan mengkampanyekan nol diskriminasi atau Zero Discrimination Days. Nah, di sinilah kita berusaha mensensitisasi isu HIV dengan isu-isu lain supaya mengurangi diskriminasi terhadap, bukan hanya terhadap ODA, tapi terhadap isu HIV dan layanan-layanan HIV. Nah, pada tahun 2017 juga, bersamaan dengan Hari AIDS Dunia, Saya Berani itu juga ikut meramaikan perayaan Hari AIDS Dunia di 2 kota, di Jakarta dan di Palembang, di mana itu bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan pada saat itu slogan Saya Berani Saya Sehat diangkat oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ada keuntungannya dengan kemitraan seperti ini, slogan atau jargon saya beraninya naik, walaupun di belakangnya ada saya sehat. Lanjutkan. Terima kasih. Selanjutnya, sebentar, slide-nya nggak bergerak ya. Oke. Next. Nah, pada tahun 2018, lalu teman-teman YKS yang mengelola website melakukan pembaharuan dan pengintegrasian media sosial secara penuh. Nah, bedanya mungkin tadi kalau di tes JKT mereka menggunakan teknologi untuk melakukan booking online dan sebagainya. Maka saya berani melakukan kemitraan dengan Jaringan Indonesia Positif untuk pengelolaan WA hotline. Jadi kami berharap netizen bisa berinteraktif langsung, baik itu dengan dengan tim Saya Berani sendiri maupun dengan para konselor. Nah, oleh karena itu, setiap netizen yang mengakses WA hotline, dia akan langsung terhubung ke Jaringan Indonesia Positif, dan apabila mereka membutuhkan tes HIV, maka tim JIP akan merujuknya ke mitra-mitra mereka di daerah, karena JIP itu cukup luas jaringannya. Nah, pada tahun 2018 juga dengan bermitra dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Saya Berani juga melakukan perayaan Hari AIDS Dunia. Di sini offline ini sebagai aktivasi dan untuk merangkul lebih banyak
orang terlibat dalam kampanye ini. Demikian juga pada tahun ini netizen dengan pengelola website dan media sosial Saya Berani juga semakin menguat. Semua netizen yang mengakses WA hotline juga semakin meningkat. Nah, saya bekerja tim YKS dan JIP juga berusaha melihat tren akses ke layanan. Walaupun juga saya tahu yang tercatat pada bukan capaian ya, yang tercatat pada pencatatan kami, pada data kami, itu adalah orang-orang yang mengakses melalui WA hotline, kemudian dia mengakses layanan. Tapi untuk orang-orang yang langsung mengakses ke layanan, itu kita tidak bisa mencatatnya, karena mereka akan terdata di puskesmas. Saat ini, Saya Berani dikelola oleh YKS, dan masih menerapkan kemitraan dengan JIP. Next. Nah, sebetulnya tujuan utamanya itu adalah memberikan detail ragam informasi dan edukasi seputar IMS dan HIV/AIDS. Nah, selain juga informasi-informasi tersebut, kami juga berusaha mendorong netizen untuk mengakses layanan yang terdapat di dalam directory website Saya Berani. Selain itu juga kampanye Saya Berani juga berusaha menghilangkan stigma dan yang negatif terhadap isu HIV/AIDS dan juga terutama kepada layanan. Nah, jadi kami berharap apabila masyarakat umum, jadi ini kan targetnya lebih ke masyarakat umum. Walaupun sebetulnya netizen yang mengakses kami itu juga banyak sih, teman-teman gay, waria juga banyak, penasun banyak, perempuan dengan HIV banyak, ODA juga banyak. Tapi kita melayani semuanya, memberikan informasi untuk semuanya, dengan harapan bisa menghilangkan stigma dan diskriminasi tersebut. Selanjutnya, jadi kami untuk berusaha menarik perhatian, maka topik-topik kampanye pada Saya Berani itu dibuat sevariatif mungkin. Jadi tidak hanya plek gitu tentang HIV, tentang penyakit, hal-hal yang sangat mengerikan dan sebagainya, tapi kita berusaha membuat materi-materi atau tulisan-tulisan itu seperti layaknya sebuah majalah gitu loh. Kita mencobanya seperti itu, majalah lifestyle lah yang memang ada juga, kita juga terus menginformasikan mengenai isu HIV/AIDS, perkembangan terkini berdasarkan basis dan fakta dan data, lalu juga pengetahuan tentang tes, kenapa butuh tes. Jadi pada saat materi tentang tes HIV ini juga di-upload, di situ juga kita berharap netizen itu bisa mengakses gitu loh. Jadi ada self-assessment juga bahwa sebenarnya saya beresiko apa enggak gitu. Nah, di situ juga kita berharap mereka bisa melakukan hal yang sama. Lalu kita juga tidak melupakan tentang pengobatan HIV. Jadi walaupun ini adalah untuk meng-create demand atau kebutuhan untuk pencegahan, tapi kita juga harus tahu bahwa di Indonesia dengan kondisi program pencegahan yang naik turun, ketersediaan kondom yang sangat sedikit, lalu masih ada represi terhadap GWL-INA dan sexual education yang tidak terlalu baik, maka masih tetap banyak orang yang tertular atau terinfeksi HIV, khususnya pada kelompok muda. Nah, jadi dengan kita memberikan informasi mengenai pengobatan, sebetulnya kita juga mendorong orang yang berisiko untuk melakukan tes dan mengobati segera. Dan dengan mengobati segera dengan viral load yang tersupresi, maka mereka sebetulnya mencegah penularan selanjutnya. Lalu pengetahuan tentang hidup sehat dengan HIV. Jadi kita berusaha menunjukkan kepada masyarakat bahwa dengan HIV pun sebetulnya orang bisa hidup sehat, bisa juga produktif, dan bisa berbuat lebih banyak. Next. Lalu selain itu juga kita menghubungkan slide-nya isu-isu yang lain, yaitu mengenai situasi kondisi terkini, lalu juga memaparkan hal-hal yang inspiratif. Jadi selama ini kita melihat materi-materi tentang HIV/AIDS itu kan sangat hanya berhubungan dengan penyakit gitu. Tapi sebetulnya ini adalah berhubungan dengan manusia. Nah, kita berusaha menuliskan
kisah-kisah inspiratif dari kita sebut para pemberani yang hidup dengan HIV dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri juga kalau teman-teman lihat pada Hari AIDS Dunia tahun lalu kita mengangkat kisah hidup teman-teman yang hidup dengan HIV yang sangat inspiratif dan direspon cukup baik oleh para netizen. Selain itu juga kita melakukan pengarus utamaan topik terkini dengan hal-hal lain, misalnya Hari Kemerdekaan, Hari Anak, Hari Perempuan, Hari Kesehatan, Hari HAM, Hari TB, dan sebagainya. Atau juga pada saat ada konferensi AIDS konferensi AIDS di Amsterdam, juga dan konferensi AIDS virtual yang terakhir, itu juga kita ikut mengangkat dalam materi-materi di sosial media. Juga dengan Asian Games. Next. Nah, inilah mekanisme yang kita lakukan. Jadi yang pertama, tim Saya Berani itu berusaha mencari bahan-bahan untuk ditulis, mengolah isu atau informasi untuk konten dalam sosial media. Lalu setelah itu kita juga melihat targetnya seperti apa, dan kita juga berdiskusi dengan tim apakah isu-isu ini akan menarik untuk dibaca atau dilihat oleh netizen. Nah, setelah tim ini setuju, maka tim akan membuat konten, lalu membuat desainnya, dan akan menguploadnya di website, Facebook, Instagram, dan Twitter. Konten yang kita angkat selalu diusahakan harus relevan dengan kondisi saat ini dan dibuat semenarik mungkin. Dan ini bisa dalam bentuk artikel website, slide informasi Instagram, postingan di Facebook, lalu kita coba aktifkan kembali di Twitter, karena ternyata Twitter sangat efektif rupanya dalam melanjutkan informasi ini. Lalu juga kita sempat melakukan beberapa kali live story di Instagram, dan ini akan terus dilanjutkan. Lalu muat foto dan video. Nah, karena tim Saya Berani ini memang kecil, karena ini bukan project, jadi benar-benar half voluntary based ya. Jadi memang untuk pembuatan video atau pembuatan live story itu memang kami sangat terbatas. Tapi responnya dari netizen cukup baik. Nah, feedback dari netizen selama ini yaitu banyak yang sharing konten Saya Berani, itu kita sudah lihat sendiri. Mereka membagikannya, ada yang plek gitu ya, ada juga yang menghilangkan Saya Beraninya. Tapi tidak apa-apa, yang penting sebetulnya pesan-pesannya itu bisa disampaikan. Lalu juga ada yang memberikan komen-komen pada postingan, bertanya mengenai HIV pada pesan-pesan yang masuk ke kita, dan kita respon secara langsung. Lalu juga layanan HIV. Jadi selain mereka melihat di directory, mereka juga banyak bertanya. Nah, yang paling utama adalah mereka bisa menghubungi langsung hotline WhatsApp Saya Berani. Dan netizen akan diarahkan ke konselor. Next. Oke. Yes. Nah, ini pengukuran hasil, kita melakukan pengukuran hasil bulanan. Lalu selanjutnya, jadi kita ini singkat aja ya, yang ini Facebook-nya seperti ini, lalu juga Instagram-nya selanjutnya, lalu juga Twitter-nya, dan terakhir adalah website. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat capaiannya, walaupun dengan berbasiskan kerelawanan, kita berhasil mendorong hampir 800 orang. Oh, ini engagement-nya ya. Ini kita lihat nanti, bisa dilihat oleh teman-teman. Follower Instagram kita sudah 10.600 kebetulan pada hari ini, dan Facebook 15.717. Selanjutnya. Ya, ini di Twitter dan di website. Selanjutnya. Nah, ini jumlah orang yang mengakses WA pada 2019, saya minta data dari Jaringan Indonesia Positif, jadi cukup banyak, rupanya next, ada sekitar 800 orang dalam 9 bulan yang mengakses WA hotline, di mana 25%-nya akhirnya mengakses layanan. Next. Nah, jadi itu saja dari saya, karena memang waktunya sangat pendek, nanti bisa ada pertanyaan, tapi yang pasti Saya Berani memang sebuah kampanye media sosial yang berusaha menjangkau teman-teman yang bukan populasi kunci dan membutuhkan informasi yang jelas. Demikian, saya juga mengucapkan terima kasih kepada UNAIDS, tim Saya Berani, Erlando, Bobby, dan Mario, serta ya. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya serahkan ke Hari.
Terima kasih Kang Tono, sebuah informasi yang sangat inovatif. Kita sudah melihat tadi bahwa Saya Berani adalah sebuah inovatif untuk membuat sebuah campaign, dimulai dari pembuatan hashtag di tangan, sehingga hashtag ini, kampanye ini bisa dimulai generate atau menghasilkan demand dari komunitas, di mana tujuannya adalah selain memberikan ragam informasi tentang HIV, juga meningkatkan akses layanan, juga harapannya dapat mengurangkan stigma dan diskriminasi. Satu lagi kekuatan dari yang tadi disampaikan oleh Saya Berani adalah kemitraan kepada beberapa stakeholder, baik Menkes ataupun jaringan Indonesia Positif, untuk memasarkan kampanye ini secara berkelanjutan. Berikutnya saya silakan kepada Caca untuk melanjutkan sesi berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Heri. Selanjutnya teman-teman kita ada dari Unalayot. Aku akan membacakan profil program dari teman-teman Unalayot. Unalayot hadir membawa topik edukasi tentang isu kesehatan reproduksi untuk sasaran pembaca remaja. Mengusung tema layanan kesehatan ramah remaja, Unala Project menyediakan layanan konseling yang bisa diakses oleh remaja-remaja terutama di Yogyakarta. Nah, selanjutnya kepada Mbak Putri, dipersilahkan. Oh, sambil menunggu Mbak Putri, kita coba bagi ada yang ingin mempunyai pertanyaan tentang sesi-sesi yang dibawakan hari ini, silakan mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Silakan Mbak Putri, the platform is yours. Oke, terima kasih Mas Hari, terima kasih Mbak Caca. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Putri Katulistiwa, saya dari program Unala, dari Yayasan Siklus Indonesia. Siang hari ini kami akan share tentang bagaimana program edukasi dan konsultasi kesehatan reproduksi yang dikembangkan di Yogyakarta untuk remaja usia 15-24 tahun. Jadi memang Unala ini merupakan sebuah program yang mana diinisiasi oleh UNFPA di tahun 2014 dengan melibatkan dokter swasta, jadi dokter praktek swasta. Awalnya yang dilibatkan adalah dokter-dokter praktek swasta. Tapi di tahun 2018 kami didukung juga oleh Kanada, kami mengembangkan untuk melibatkan bidan karena kami menemukan berdasarkan informasi dari teman-teman remaja, kita menemukan teman-teman remaja yang dia tinggal di desa, di daerah pedesaan itu lebih banyak datang ke bidan gitu. Jadi kita kembangkan kemitraan dengan dokter dan bidan. Next, Mbak. Nah, saat ini Unala memang bermitra dengan 47 dokter dan bidan swasta yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, dan fokus program ini untuk remaja usia 15-24 tahun. Nah, Unala sendiri sebetulnya punya semacam satu goal gitu, bagaimana kemudian remaja ketika dia punya edukasi tentang kesehatan reproduksi, kemudian edukasi tentang gender, edukasi tentang HIV/AIDS, edukasi tentang konsep diri remaja, maka kita harapkan akan merubah atau akan mulai peduli pada dirinya sendiri, kemudian sampai pada bagaimana dia mau datang ke layanan kesehatan. Jadi memang dua hal yang kita lakukan, edukasi dan edukasi kepada teman-teman remaja, dan juga bagaimana menguatkan kemitraan dengan dokter dan bidan swasta yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, next, Mbak. Nah, konsep youth friendly services ini menjadi satu konsep yang kami bangun. Salah satunya adalah dokter yang komunikatif. Jadi kami mencoba dokter dan bidannya komunikatif. Dalam hal ini capacity building itu kita berikan juga kepada dokter dan bidan, kaitannya dengan bagaimana berkomunikasi yang asik, bagaimana berkomunikasi yang nggak menghakimi teman-teman remaja, apapun masalah yang dihadapi atau apapun keluhan yang disampaikan gitu. Kemudian nggak perlu antri, jadi janji temu melalui hotline Unala. Jadi
kita sangat menyadari bahwa ketika kita datang ke sebuah layanan, apalagi kalau misalnya layanan itu dekat dengan rumah atau dekat dengan circle kita, kadangkala kita khawatir orang akan tanya atau orang akan stigma gitu. Nah, jadi kita memberikan sebuah layanan untuk tidak perlu antri. Lalu layanan konsultasinya gratis dengan gift voucher. Jadi sampai saat ini Unala mengembangkan satu voucher yang kita bagikan setiap kali kita melakukan edukasi kepada teman-teman remaja. Kemudian nanti dengan voucher itu mereka bisa datang ke layanan Unala. Nah, sebelum pandemi mereka biasanya datang langsung ke dokter maupun tempat praktek bidan, tapi setelah pandemi ini memang nanti kita bisa lihat di datanya itu lebih banyak yang mengakses layanan konsultasi secara online. Kemudian konsultasi juga bisa melalui hotline kita, dan di pandemi ini kita kembangkan juga nanti dengan Zoom, dengan Google Meet gitu, jadi konsultasinya bisa langsung dengan dokter, tapi dengan perantara Zoom dan Google Meet. Kemudian desain interior menarik, jadi memang kalau Unala memang khasnya adalah warna magenta dan putih. Jadi kalau di 47 mitra, untuk yang 4 dokter memang hanya online. Jadi untuk yang 43 mitra dokter dan bidan nanti akan punya simbol-simbol Unala gitu. Jadi misalnya dari papan namanya, kemudian dari gimmick-gimmicknya atau KIE-nya juga kita menggunakan satu branding yang sama. Kemudian non-judgmental, ini menjadi satu komitmen bagaimana layanan youth friendly services dari sisi layanan dokter. Selain dokter dan bidan, kita juga memberikan capacity building terhadap admin dari dokter dan bidan, karena seringkali ada banyak, jadi kami waktu itu mendapatkan masukan dokternya udah ramah, tapi adminnya yang masih misalnya teriak-teriak atau setelah tahu sakitnya apa, terus kemudian dijadikan bahan julid gitu. Jadi waktu itu akhirnya admin ini juga kalau kita mau bicara layanan yang ramah tuh ternyata semua, tidak hanya dokternya, tidak hanya bidannya, tapi juga admin juga dia punya, misalnya dia ternyata kenal gitu ya, terus itu dijadikan bahan atau dijadikan gosip gitu. Nah, makanya itu juga jadi fokus kita. Oke, next, Mbak. Kemudian ini adalah paket layanan Unala, dan foto yang ada di dalam tampilan ini foto dokter yang bermitra dengan kita, tapi untuk pasiennya bukan pasien beneran, jadi ini volunteer Unala, jadi nggak usah khawatir kalau misalnya mengakses layanan di Unala, ya privasinya akan terjaga. Nah, salah satunya adalah konseling kesehatan remaja umum. Jadi memang datang dengan isu persoalan, misalnya dia dibully, misalnya dia mengalami kondisi di pandemi ini isu tentang kesehatan mental itu naik gitu. Jadi dia bisa datang dengan isu kesehatan remaja umum. Lalu bisa datang juga konseling untuk kesehatan seksual dan reproduksi yang berkualitas. Kemudian pemeriksaan fisik ini kalau diperlukan. Jadi kalau dia diperlukan aja dia baru diperiksa. Lalu layanan rujukan ke laboratorium atau dokter spesialis di jaring Unala. Jadi memang kami memang kami berelasi dengan bukan berelasi, tapi kita beberapa kali audiensi misalnya dengan dokter spesialis yang kita jajaki, atau kemudian dengan layanan bantuan hukum, atau kemudian layanan untuk penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Di beberapa kasus yang kita temukan, misalnya ada kasus kekerasan itu yang datang ada klien korban kekerasan itu datang ke bidan, sebetulnya lukanya adalah luka bakar, tapi kemudian bidan melakukan penggalian melalui konseling gitu, dan ternyata ditemukan bahwa dia adalah korbannya gitu. Nah, dari situ secara medis dirujuk
ke dokter, kemudian secara penanganan kasusnya dia ditanyakan atau dia ditawarkan untuk kemudian apakah akan mengakses layanan bantuan pendampingan hukum gitu. Kemudian dia oke, akhirnya kita rujuk ke Reksodia Utami, jadi satu rumah aman milik pemerintah dan kita rujuk ke sana, akhirnya dia mendapatkan pendampingan hukum, kemudian juga dapat shelter dan juga dapat pendampingan psikologi. Nah, jadi ini yang kita harapkan layanan komprehensif. Kalau kita nggak punya atau kita nggak menyediakan, paling tidak kita bisa melakukan rujukan ke pihak-pihak terkait yang dia melakukan penanganan ini. Ada juga waktu itu konsultasi tentang, jadi sebetulnya dia sudah tahu statusnya positif gitu ya, HIV, tapi yang dikonsultasikan tuh terkait dengan misalnya relasi dengan ada relasi kekerasan di dalam dengan pasangannya gitu. Nah, jadi sebetulnya bukan kemudian di kasus HIV/AIDS-nya, tapi kemudian di penggaliannya adalah relasi yang tidak sehat dia dengan pasangannya gitu. Tapi yang datang ya kalau dia terbuka tentang identitasnya, kemudian dia terbuka tentang statusnya, dan atau dia tidak terbuka itu tidak menjadi persoalan gitu. Jadi itu dia akan dilihat berdasarkan kasus apa yang sedang dia alami. Oke, next. Oke, nah ini adalah materi edukasi Unala yang kita kembangkan. Jadi saya kasih hitam yang di COVID karena kan ini tambahan karena selama pandemi ini. Jadi sebetulnya di dalam Kexpro kesehatan reproduksi remaja tuh di dalamnya ada bicara tentang pubertas remaja, bicara tentang tugas perkembangan gitu ya, kemudian juga resiko reproduksi remaja, misalnya kehamilan tidak dikehendaki di usia remaja, kemudian kasus-kasus IMS di usia remaja, kasus-kasus HIV/AIDS di usia remaja, lalu juga di dalamnya bicara juga tentang bagaimana ketika seseorang sudah mengalami pubertas, ada dorongan seksual, bagaimana mengelola dorongan seksual. Gitu. Itu ada di dalam konteks kesehatan reproduksi. Kemudian di dalam konteks gender, itu bicara tentang relasi-relasi pola asuh juga, kemudian bagaimana memahami tentang isu-isu kesetaraan gender, lalu dihubungkan dengan orang lain dan konsep diri ini lebih luas lagi karena ini ada isu tentang misalnya konsep diri, body image, bullying, kemudian cyberbullying juga, kemudian komunikasi asertif, komunikasi efektif. Nah, itu lebih komplit di situ. Lalu di isu kekerasan seksual, di dalamnya ada KDRT, KDP, kemudian ada akses perlindungan gitu. Jadi selain juga memperkenalkan tentang apa aja sih yang menjadi isu kekerasan seksual, tapi juga diperkenalkan tentang layanan-layanan apa yang teman-teman bisa akses gitu. Kemudian di COVID-19 ini waktu itu memang kita merespon dengan apa yang bisa dilakukan selama COVID-19 gitu. Dan di sini kita menemukan isu-isu tentang kesehatan jiwa itu mulai nampak pada saat pandemi 19. Jadi konsultasi-konsultasi yang masuk ini banyak juga yang dia bicara tentang bagaimana kecemasan, bagaimana dia merasa rumah bukan tempat yang aman gitu. Itu di situasi COVID-19. Oke, next. Oke, nah ini adalah kegiatan yang Unala kembangkan. Ini gambaran sebelum COVID-19. Jadi kami membangun sebuah jejaring organisasi remaja untuk isu kesehatan reproduksi remaja. Yang bergabung ada lembaga yang memang udah ada organisasi yang memang udah konsen di sana, misalnya Duta HIV/AIDS gitu. Di Jogja di Jogja ada Duta HIV/AIDS yang setiap tahun mereka ada perubahan-perubahan
secara organisasi, dan Unala selalu diminta untuk memberikan capacity building juga di teman-teman duta HIV/AIDS. Kemudian ada juga remaja yang sama sekali sebetulnya nggak konsen di isu Case-Pro remaja, tapi kita sangat menyadari bahwa semua remaja mengalami fase yang sama, fase-fase di mana dia masuk ke fase pubertas. Jadi organisasi-organisasi yang misalnya dia fokus di isu pecinta alam gitu ya, waktu itu kita ajak juga, karena ya bagaimana dia menjaga organ reproduksinya pada saat dia naik gunung misalnya gitu, karena keterbatasan air, kemudian ketika dia tiba-tiba menstruasi, atau potensi-potensi kekerasan seksual yang kemungkinan dia alami gitu pada saat dia naik gunung misalnya. Jadi itu juga kita ajak kolaborasi. Oke, next lagi. Ini kegiatan promosi yang kita lakukan di sekolah, di universitas, di pondok pesantren, kemudian di panti asuhan juga, kemudian juga belakangan kita melakukan edukasi di panti-panti rehabilitasi, dan juga pernah kita ke lapas anak juga gitu. Dan memang organisasi-organisasi yang kita ajak kolaborasi, kita nggak melihat background apakah dia sejak awal konsen di isu ini. Justru menurut kita kalau kita harus mengembangkan ke organisasi-organisasi yang dia memang malah justru nggak punya background isu ini. Misalnya yang sebelah kiri ini ada perempuan yang pakai baju putih. Ini adalah teman-teman supporter bola yang di Sleman, namanya Ladies Kurvasut. Jadi dia memang perempuan-perempuan supporter bola PSS Sleman. Kemudian kita ajak diskusi, dan waktu itu yang menarik adalah ternyata muncul potensi-potensi kekerasan seksual di dalam stadion yang dilakukan oleh sesama supporter bola. Jadi karena masih sangat seksis ya gitu. Jadi ini kita temukan, kemudian di panti asuhan, kemudian di sekolah juga ini kita juga lakukan. Dan juga aku lupa memasuk. Iya. Oke. Ya, Mas Heri? Terus silakan, Mbak. 2 menit lagi. Oke, next. Nah, selama kemudian masuk COVID, kami merubah model edukasi dengan live Instagram, dengan beberapa tokoh, beberapa influencer juga. Waktu itu kita dengan Mbak Ayu Kartika, salah satu kasus milenial. Kemudian kita juga kembangkan podcast. Memang sekarang kita ngelihat trennya remaja tuh senang dengerin podcast gitu. Jadi kita kembangin juga, lalu diskusi via Zoom. Jadi ini merupakan salah satu inovasi yang coba kita lakukan, walaupun waktu itu masih meraba-raba, ini laku nggak ya? Maksudnya ini remaja mau nggak ya dengerin segala macam. Tapi ya kita coba lakukan itu, dan ternyata nanti hasilnya juga dia menjadi penyumbang untuk konsultasi online. Oke, next. Kemudian ini adalah sosial media yang dikembangkan di Unala. Ada Instagram, ini belum saya update yang terkini. Maksudnya saya yang Instagram, Twitter, Facebook, website. Jadi teman-teman bisa lihat isu-isu Unala di 4 sosial media ini. Kemudian next lagi, kami membuka layanan konsultasi secara online, itu bisa di DM Instagram, DM Twitter, DM Facebook, maupun di website. Jadi teman-teman bisa langsung buka, bisa langsung kirim apa yang ingin dikonsultasikan, nanti kita akan teruskan ke dokter mitra Unala. Next, Mbak. Atau kita teman-teman juga bisa konsultasi melalui WA Unala di 08112555390. Jadi nanti bisa WA langsung ke situ untuk janji temu dengan dokter, untuk langsung menyampaikan konsultasinya, atau misalnya ingin berkegiatan bareng dengan Unala, jadi bisa dihubungi di situ. Nah, atau kalau buka website nanti bisa langsung nyambung ke WA Unala di bawah gitu. Oke, next. Kemudian ternyata banyak juga remaja yang kepengennya langsung temu muka, jadi temu muka dengan dokter. Akhirnya kita kembangkan satu hotline konsultasi dengan Zoom ataupun dengan Google Meet. Kita sesuaikan dengan apa yang
paling enak buat remaja. Misalnya dia punyanya Zoom, ya udah Zoom. Kalau dia punyanya Google Meet, ya udah. Nah, nanti kita memang akan fasilitasi untuk setelah konsultasi akan dimulai, admin kami akan keluar dari room. Jadi benar-benar konsultasi hanya ada dokter dan juga ada klien aja. Jadi nggak ada lagi admin dari kami yang ada di dalamnya. Dan kalau sudah selesai, si klien akan menghubungi kita menyampaikan kalau sudah selesai gitu. Jadi itu menjadi satu inovasi yang kita juga kembangin. Oke, next, Mbak. Kemudian ini adalah contoh kegiatan Unala, teman-teman. Di tahun 2019 kami melakukan penjangkauan 12.858, melakukan penjangkauan dengan edukasi, dan 3.104 itu datang ke layanan Unala. Jadi 24% yang kita edukasi itu akhirnya mau datang ke layanan Unala. Kayaknya nggak ada di presentasiku sini. Nah, kemudian yang di bulan Januari, Maret kemarin, kami masih melakukan penjangkauan dengan teman-teman volunteer, dan ini yang terpapar memang totalnya adalah 2.360. Next lagi, Mbak. Kemudian ini kita bedakan outreach setelah pandemi. Jadi outreach setelah pandemi kita menggunakan virtual outreach yang dilakukan oleh teman-teman volunteer dengan pelaporan secara online dengan Kobo Collect. Jadi dia akan merecord secara otomatis real time penjangkauan yang dilakukan oleh teman-teman volunteer, dan hasilnya adalah memang lebih tinggi ketika outreach secara virtual. Oke, next lagi, Mbak. Nah, capaian edukasi kami, salah satu isu yang waktu itu kita diskusiin juga HIV/AIDS di usia remaja. Kami menghadirkan Dr. Aulia Human. Nah, ini capaian kita dari April sampai dengan September pada saat pandemi. Jadi ini yang lewat Zoom, live Instagram, WA Group. Untuk yang live Instagram ini udah kita bedakan, ini adalah viewer, bukan partisipan. Jadi kalau partisipan tinggi banget soalnya. Jadi ini adalah viewer yang dia melihat dan sampai selesai gitu. Nah, ini totalnya 6.950. Dari peserta Zoom-nya 3.000, live Instagram, kemudian WA Group. Oke, next. Nah, untuk ini adalah data capaian remaja dari Januari sampai dengan September yang mengakses layanan. Jadi teman-teman bisa lihat saat pandemi April sampai Agustus itu angkanya turun langsung anjlok banget gitu. Nah, ya Mbak Caca. Nah, kemudian September mulai naik karena orang udah mulai aktivitas nih, jadi mulai naik sedikit gitu. Next lagi, Mbak. Cepat aja saya. Kemudian ini capaian remaja mengakses konsultasi secara online. Nah, dari April langsung naik. Jadi masuk pandemi itu naik terus kayak gitu. Kemudian turun. Nah, jadi teman-teman kita bisa lihat bahwa ternyata konsultasi secara online di masa pandemi itu ya ternyata pandemi sangat mempengaruhi bagaimana kenaikan konsultasi secara online. Oke, next lagi, Mbak. Langsung next lagi, sumber informasi yang paling utama itu dari Instagram. Jadi kalau tadi teman-teman juga menyampaikan bagaimana sosial media itu mempengaruhi, nah ini Instagram. Kemudian yang kedua, volunteer yang melalui outreach. Jadi edukasi yang dilakukan oleh Sebaya itu masih sangat efektif untuk bagaimana merubah remaja untuk mau datang ke layanan kesehatan. Oke, next lagi. Cepat aja, ini contoh kegiatannya yang kami lakukan, live Instagram, kemudian Unala Talk ini lewat Zoom. Next lagi. Ada juga kita kelas menulis, kelas public speaking, kemudian kelas konten kreatif yang itu menurut kita akan sangat mendukung remaja untuk bagaimana remaja mengembangkan skill-nya, mengembangkan bakatnya. Dan ini semua kita lakukan di masa pandemi. Oke, next lagi, Mbak. 2 slide terakhir. Nah,
ini yang terakhir saya sampaikan tadi bahwa layanan Unala ini sangat, ini sangat berpotensi untuk bagaimana melakukan penggalian kasus-kasus yang dialami oleh remaja yang kelihatannya datang kasusnya secara fisik, tapi ternyata dia punya kasus lain yang sebetulnya lebih besar gitu. Nah, ini bagian dari komitmen kita melakukan manajemen kasus gitu. Nah, terakhir pesan dari kita, satu tagline kami adalah Youth Decide, We Provide, dan kita sangat berharap setiap remaja berhak sehat. Yuk mulai peduli sama kesehatanmu, nggak perlu tunggu sakit untuk pergi ke dokter. Terima kasih Mas Hari, terima kasih Mbak Caca, dan terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mbak Putri, presentasi yang sangat menarik. Kita tadi sudah melihat tes CKT, kita sudah melihat Saya Berani, sekarang kita mendengarkan Unala dengan pendekatan SRHR-nya untuk remaja, di mana juga di pendekatan Unala ini juga memudahkan akses SRHR, untuk remaja bisa melalui konsultasi gratis atau bisa melalui hotline dan sebagainya. Nah, kita sudah melihat beberapa inisiatif untuk melakukan demand generation atau peningkatan demand dari komunitas. Bagaimana kita coba mendengar satu lagi sesi terkait tentang SafeNet, yaitu sebuah inisiatif, sebuah kegiatan, sebuah proyek kegiatan yang merupakan singkatan dari Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet, adalah badan hukum perkumpulan yang terdaftar dengan nama Pembela Kebebasan Asia Tenggara yang berkedudukan di Denpasar, Bali. SafeNet berfokus pada advokasi kebebasan berekspresi di internet dan juga advokasi pemenuhan hak-hak digital. Misalnya, hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin setiap warga negara untuk mengakses, menggunakan dan membuat mendistribusikan media digital. Untuk presentasi kali ini kita dengarkan Mbak Ellen untuk menyampaikan. Silakan Mbak Ellen. Halo semua, terima kasih Pak Hari atas kesempatannya, juga teman-teman yang menjadi panitia dari GMT INA, teman-teman GWL INA, juga narasumber yang tadi sudah menyampaikan paparannya, sangat menarik sekali. Saya juga mendengarnya jadi karena saya berada di subdivisi keamanan online ya, jadi berada di divisi keamanan online itu begitu mendengar suatu event atau acara atau kampanye atau strategi digital itu, otak saya langsung kepikiran ini bahayanya apa saja dan di mana saja dan apa saja yang bisa dilakukan kan. Nah, maka dari itu hari ini saya ingin berbagi informasi tentang yang namanya menjaga tubuh digital. Apa sih itu? Bagaimana bisa kita melakukannya gitu ya. Nah, mungkin sebelumnya saya kenalan dulu, saya Ellen Kusuma, saya dari SafeNet, saya adalah Kepala Subdivisi untuk Digital at Risk atau DARK gitu ya, so keren namanya. Nah di sini saya akan membahas tentang menjaga tubuh digital. Apa sih tubuh digital itu? Jadi kita ini hidupnya itu sekarang sudah tidak bisa lagi memisahkan yang mana offline, yang mana online gitu. Semuanya sudah saling mempengaruhi gitu ya. Kehidupan online kita bisa mempengaruhi kehidupan offline kita, begitu juga sebaliknya begitu. Jadi kita harus mulai melihat apa saja yang kita lakukan dengan fasilitas teknologi digital itu adalah sebagai perpanjangan tubuh kita, yang kita sebut sebagai tubuh digital gitu ya. Nah, tubuh digital kita ini bentuknya apa? Sebab bentuknya ada dua, tubuh digital kita yang fisik dan yang non-fisik. Yang fisik itu maksudnya gimana kok kita punya tubuh digital, udah digital masih fisik lagi gitu kan. Nah, maksudnya itu adalah sesuatu yang bisa kita pegang gitu ya, teknologi digital yang kita pegang gitu, yang fisiknya nyata gitu. Contohnya apa? Laptop, komputer, USB, server, dan segala macam gitu ya, teknologi digital memang kita gunakan, dan di mana teknologi digital itu sendiri memuat segala macam informasi, atau nggak cuma segala macam, satu aja ada informasi terkait dengan kita gitu ya, bisa mengidentifikasi diri kita, maka sebenarnya itu sudah menjadi bagian dari tubuh digital kita gitu. Terus tubuh digital kita yang non fisik itu maksudnya apa ya? Tentunya adalah data ya. Dan kita sebagai orang-orang yang menggunakan internet bukan cuma 1-2 hari saja, tentunya sudah banyak sekali data yang kita miliki dan yang sudah kita yang sudah pernah kita unggah gitu ya, atau yang pernah kita buat gitu ya. Nah, ini bisa kita sebut sebagai jejak digital. Nah, ini penting untuk memahami soal
tubuh digital, privasi di dunia digital, konsen di dunia digital, agar kita bisa bersikap lebih aman gitu ya di internet. Nah, sebentar. Nah, saya sih ingin propose ke teman-teman, saya tahu waktu saya tidak panjang, jadi mungkin saya akan cepat saja. Jadi sebenarnya kita itu baiknya memiliki pemahaman tentang privasi. Privasi di dunia digital itu seperti apa? Kalau kita ngomongin dunia digital, sebenarnya ada 3 hal yang perlu kita pahami itu ya. Data pribadi itu apa? Segala macam data yang terkait dengan diri kita gitu ya. Dan itu adalah harus bisa kita pisahkan ya, data pribadi mana yang sensitif dan data pribadi mana yang umum. Maksudnya adalah kalau dia data pribadi sensitif, dalam artian ketika data itu diketahui oleh orang asing atau oleh siapapun gitu ya, itu akan membawa resiko lebih besar ketika misalnya data tersebut disalahgunakan, resiko yang lebih besar pada kita gitu ya. Ada juga data pribadi yang umum gitu ya. Yang umum itu adalah ketika diberitahukan kepada orang lain atau disampaikan kepada orang lain atau ketika orang lain tahu, itu tidak terlalu membawa risiko besar bagi kita. Nah, ini harus kita pisahkan. Misalnya terkait dengan nama. Nama mungkin umum lah ya, semua orang kalau kenalan kan harus pakai nama gitu ya. Bahkan kita di internet saja kita membutuhkan username gitu ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin KTP gitu contohnya, nomor KTP kita, NIK kita, gitu kan ada berapa digit gitu. Nah, itu kan adalah bagian dari data pribadi yang sensitif. Karena ketika kita kan menggunakan KTP untuk banyak hal ya, untuk daftar SIM card, untuk bikin akte ini, akte itu, gitu kan. Nah, ini kan akan berbahaya ketika misalnya data ini kemudian disimpan oleh orang dan kemudian disalahgunakan gitu. Bisa jadi membawa resiko yang mengancam diri kita nyawa gitu ya, atau bisa jadi membuat kita misalnya mengalami tuntutan pidana dan segala macam. Jadi ini yang harus kita pertimbangkan kalau kita ngomongin data pribadi. Nah, kemudian ada PII atau Personal Identifiable Information. Ini adalah segala macam informasi yang bisa menunjukkan pada kita gitu. Misalnya apa? Kalau saya pakai contoh saya gitu ya, Ellen aja yang punya nama Ellen kan banyak ya. Ellen Kusuma itu berarti udah ada 2 data ya, nama depan dan nama belakang saya. Oh, Ellen Kusuma mungkin banyak juga ya, nggak langsung merujuk pada Ellen Kusuma yang di SafeNet. Nah, berarti ada 3 data kan yang menunjuk kepada saya. Jadi PII-nya sendiri sudah ada 3 gitu. Atau mungkin tidak ada nama, tidak ada organisasi, tapi kemudian orang lihat foto ini, oh foto saya gitu misalnya. Nah, foto itu sudah bisa menunjukkan saya. Berarti kan formatnya banyak gitu kan. Jadi ini adalah bagian yang kita sebut sebagai PII, Personal Identifiable Information. Dan ini bentuknya banyak sekali, dan ini formatnya juga bisa macam-macam sekali gitu ya. Apalagi format dalam bentuk digital itu bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk audio, bisa dalam bentuk video, ataupun dalam bentuk gambar. Kemudian untuk ngomongin privasi, kita juga harus mempertimbangkan level nyaman dan level aman kita. Maksudnya apa? Ketika kita sebenarnya dalam posisi nyaman menggunakan teknologi digital, itu sebenarnya ada keamanan kita yang kita compromise gitu ya. Misalnya gini, siapa di sini yang menggunakan handphone dengan fingerprint? Memudahkan sekali kan, daripada kita harus ngetik passwordnya, ngetik pinnya berapa, atau bikin pattern untuk buka handphone gitu ya, lock screen-nya. Kan lebih mudah tinggal pakai fingerprint, kan tinggal nempel jari, lebih cepat gitu kan, kita tidak perlu mengambil banyak aksi gitu di situ. Tetapi di satu sisi menggunakan fingerprint itu sebenarnya membuat kita lebih tidak aman. Kenapa? Karena bisa jadi orang-orang misalnya kita tidur di kamar, kemudian di kamar itu mungkin ada teman kita juga gitu ya. Terus teman kita ternyata dia mencoba mengakses handphone kita tanpa sepengetahuan kita. Dia bisa mengambil atau mengakses sidik jari kita saat kita tidur misalnya. Nah, itu kan adalah contoh bagaimana teknologi yang membuat kita sebenarnya lebih nyaman, lebih mudah gitu ya hidupnya, itu sebenarnya akan mempengaruhi sisi keamanan kita itu sendiri. Dan kalau kita ngomongin level nyaman dan aman itu sendiri, sebenarnya seiring waktu bisa berubah gitu. Jadi mungkin dulu saya zaman SMP, setiap kegiatan saya unggah gitu ya di media sosial gitu. Tetapi ketika sekarang saya berada di posisi sebagai aktivis gitu ya, terutama mungkin di SafeNet yang juga sering mengangkat atau mengadvokasi isu-isu yang sensitif terkait misalnya represivitas rezim gitu ya. Nah, ini kan akan membuat keamanan saya
beresiko ya, karena level nyaman saya dulu ketika saya membagikan info apa saja tentang aktivitas saya itu membuat saya tidak kenapa-napa, tetapi kalau sekarang saya lakukan hal yang sama seperti itu, maka keamanan saya akan compromise. Jadi lebih kurang kayak gitu ya kalau kita ngomongin privasi. Nanti kita akan sambungkan bagaimana ini bisa konsepnya masuk ke bagaimana komunitas bisa lebih aman gitu ya. Nah, ini sekilas saja, privasi itu adalah kemampuan seseorang atau sekelompok grup untuk mengasingkan diri atau informasi tentang diri mereka sendiri, dan dengan demikian mengekspresikan diri secara selektif dari publik. Publik kan sebenarnya banyak ya, ada yang publik di media sosial Instagram saja, ada yang di Twitter saja, ada yang di lingkungan sekitar kita, ada yang teman-teman kita, dan kita biasanya membeda-bedakan bagaimana cara kita berinteraksi atau berkomunikasi atau menampilkan diri kita di depan para publik-publik ini gitu. Karena inilah yang kita sebutkan upaya kita untuk menjaga privasi. Nah, data pribadi sendiri itu adalah tadi yang saya sebutkan berbagai informasi atau data dalam berbagai format yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Nah, data pribadi kita itu sebenarnya adalah otoritas kita ya. Kita yang berhak menentukan data pribadi kita ini bagaimana dikelolanya dan segala macam. Tetapi nanti kaitannya juga ini ya, ketika kita menyerahkan data pribadi kita ke platform digital gitu, misalnya media sosial gitu ya, bagaimana cara mereka mengelola itu harusnya kita juga punya hak untuk mencari tahu dan menegosiasikan bagaimana pengelolaan data pribadi kita berlangsung gitu. Kenapa data pribadi kita dikumpulkan oleh pihak-pihak tertentu? Kebutuhan survei, pendataan, komersialisasi. Tadi survei atau pendataan kan juga bisa terlihat ya dari ya apa yang disampaikan oleh teman-teman terkait campaign-nya gitu kan. Kadang-kadang kan kita membutuhkan data-data pribadi dari orang-orang yang menjadi target campaign kita gitu. Terus komersialisasi itu juga terjadi gitu kan. Kita melihat bagaimana algoritma dari platform digital itu memanfaatkan data-data pribadi users-nya atau penggunanya untuk bisa membuat para users itu semakin lama menggunakan platform digital mereka gitu ya. Semakin lama menggunakan, semakin banyak data kita yang digunakan oleh mereka, semakin lama juga kita kemudian dibuat untuk lebih nyaman menggunakan platform digital mereka. Dan ada juga orang-orang yang bertujuan jahat, karena kita sejujurnya kan kita tidak bisa mengatur ya siapa berbuat apa di media sosial atau di saat menggunakan teknologi digital begitu ya, karena itu susah sekali untuk mengendalikan semua orang ya. Akan mengerikan malah kalau misalnya kita punya teknologi yang bisa mengendalikan semua orang agar melakukan tujuan baik atau tujuan jahat gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh PII, nama, nomor identitas, alamat pribadi gitu ya, nomor kontak personal, ponsel, bahkan nomor handphone kita kan sudah terhubung dengan KK kita, dengan KTP kita gitu ya. Jadi semua PII itu biasanya memang sudah terkoneksi satu sama lain. Bahkan ketika kita mendaftar satu akun digital gitu ya, anggaplah akun media sosial atau akun WhatsApp gitu, misalnya akun untuk komunikasi gitu ya, itu mereka tidak hanya mencatat nomor handphone kita, mereka juga mencatat device kita, apa yang digunakan, provider yang kita gunakan, apa, dan segala macam. Itu adalah contoh bagaimana sebenarnya PII kita itu banyak loh jenisnya, dan karakteristik personal itu juga ada, misalnya gambar, sidik jari, tulisan tangan, tanda lahir, itu juga bisa menjadi bagian yang kita sebut sebagai personal identifiable information. Nah, pentingnya kita mengetahui hal-hal ini agar kita bisa menentukan mana nih PII kita yang sensitif, mana nih PII kita yang umum gitu. Kalau sensitif tentunya harus bisa kita jaga lebih baik gitu ya, tidak kita umbar sembarangan. Atau kalaupun misalnya mau kita bagikan pada orang lain, pastikan kita tahu itu akan digunakan untuk apa, atau cara pengelolaannya bagaimana, atau penyimpanannya bagaimana gitu. Ini adalah contoh pelanggaran privasi yang cukup sering terjadi. Ini bukan semuanya, tetapi sebagian besar adalah penambangan data atau data mining gitu ya. Terus ada profiling tanpa konsen atau dengan persetujuan yang meragukan, dalam artian mungkin sesama yang melakukan konsen tersebut tidak memiliki pemahaman yang sama gitu. Terus pencurian data, penyalahgunaan data gitu ya, pinjol ilegal misalnya, kasusnya sering terjadi. Mungkin nanti saya juga ingin minta tolong ke teman-teman tadi, Kak Itong, Kak Putri, dan Kak Tono, mungkin bisa berbagi gitu ya, apa pengalaman-pengalaman yang terjadi gitu saat melakukan kampanye. Terus pengalaman terkait kekerasan digital gitu ya maksudnya. Terus pengawasan yang tidak diinginkan, doxing, dan segala macam. Nah ini pada prinsipnya adalah semakin canggih sebuah teknologi, semakin ia memudahkan hidup kita, sebenarnya semakin telanjang kita. Dan kalau kita semakin telanjang, tentunya apalagi di Indonesia gitu ya, ketelanjangan kan adalah sesuatu yang
akan membawa resiko besar buat kita ya, baik telanjang secara fisik maupun telanjang secara digital begitu. Nah, ini kita harus selalu mengecek terkait dengan privasi kita itu dengan 2 pertanyaan simpel ini aja. Apa level nyaman kita sekarang, apa level aman kita sekarang, dan bagaimana kedua hal ini akan saling mempengaruhi ketika kita sedang sharing sesuatu atau membuat sesuatu dengan teknologi digital gitu ya. Misalnya membuat foto gitu, mengambil foto seseorang atau mengunggah suatu postingan dan segala macam. Pengetahuan dasar berikutnya yang menurut saya penting agar kita bisa memahami lebih lanjut tentang tentang tubuh digital itu adalah terkait konsen. Konsen ini secara sederhana adalah mengizinkan sesuatu untuk terjadi. Biasanya itu terkait dengan ketubuhan, privasi, sama data pribadi. Ini yang penting sekali gitu. Dan prinsipnya adalah freely given, yaitu konsen itu sebenarnya bebas diberikan. Tetapi bebas diberikan pun dia ada prinsip selanjutnya, yaitu reversible gitu ya. Konsen itu sebenarnya bisa ditarik kembali ketika sekarang saya mengiyakan foto saya untuk digunakan oleh tim GWL INA untuk menjadi poster. Di kedepan hari ketika saya merasa tidak nyaman foto saya ada di poster, harusnya saya bisa minta gitu ya ke panitia, tolong segala macam yang terkait dengan foto saya di dalam poster tolong bisa dihapuskan jejak digitalnya dan segala macam gitu. Dan inform itu adalah tiap-tiap pihak yang menyelenggarakan atau menyepakati sesuatu gitu ya, menyepakati konsen itu harus memiliki level pemahaman yang sama gitu. Jadi misalnya saya bilang foto saya hanya untuk poster, dari pihak panitia misalnya bilang memang cuma untuk poster, berarti kita kan berada di level pemahaman yang sama bahwa fotonya memang hanya untuk poster. Tapi ketika misalnya ternyata dari pihak panitia, selain poster akan digunakan untuk souvenir gitu misalnya, tetapi tidak disampaikan pada saya di awal. Padahal, nah itu kan berarti level pemahaman yang berbeda ya, bahwa saya taunya cuma untuk poster, tapi ternyata digunakan untuk yang lain juga. Nah ini yang tadi saya sebut sebagai dubious consent. Sebenarnya dubious consent itu adalah bisa disebut non-consensual juga ya, karena sudah tidak memenuhi prinsip price ini. Harusnya seluruh prinsip dari price ini itu tidak interchangeable ya, tidak bisa saling menggantikan, tetapi semuanya harus terpenuhi gitu. Enthusiastic tentunya kita tahu bahwa yang namanya memberikan consent itu kita harus berada di posisi sadar, tidak berada di bawah intimidasi ataupun manipulasi. Dan spesifik itu maksudnya jelas ya, khusus. Kalau misalnya sudah saya bilang untuk poster saja, berarti untuk poster saja gitu. Tidak mungkin untuk poster dan ditambah-tambah dengan yang lain-lainnya. Nah, ini contoh konsen di dunia digital. Kalau kita sedang mengunduh sesuatu gitu kan, biasa kan ada permission-nya gitu ya. Saya nggak tahu kalau iPhone kayak gimana, karena saya pengguna Android. Nah ini contoh cukup lama sih contohnya. Saya nggak tahu apakah teman-teman masih mengalami contoh yang ini. Tapi biasanya aplikasi tersebut akan meminta akses untuk ke device kita gitu ketika kita mengunduhnya dan ingin menggunakannya gitu. Nah ini 2 contoh aja ya sederhana. Ini adalah foto editor yang keduanya itu meminta akses yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak paham tentang konsen, tidak paham tentang konsekuensi dari konsen itu seperti apa, tidak paham tentang data pribadi atau privasi itu bagaimana, kita akan selalu accept saja tanpa membaca lebih lanjut gitu ya. Apa saja yang sebenarnya data pribadi, apa saja yang sebenarnya kita serahkan pada mereka gitu melalui konsen yang kita berikan. Kalau ini foto editor ini yang satu cuma minta akses ke kamera sama storage. Itu make sense gitu ya. Foto editor kedua akses itu masih oke. Wi-Fi juga mungkin masih oke untuk upload data gitu misalnya. Tetapi foto editor yang satu ini mintanya banyak sekali gitu. Dia minta ke mikrofon juga. Kalau dia foto editor, kenapa dia butuh akses ke mic? Kalau dia foto editor, kenapa dia butuh akses ke Bluetooth? Kalau dia foto editor, kenapa dia butuh akses ke wearable sensors activity atau data, misalnya smartwatch gitu ya. Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita ajukan gitu sebelum kita memberikan data pribadi kita dengan mudahnya gitu. Karena kalau data pribadi kita sudah berhasil diakses, itu akan susah sekali untuk kita menghapusnya atau men-track sejauh mana data pribadi tersebut sudah tersebar dan segala macam. Ini yang membuat jejak digital itu abadi juga gitu. Ini juga contoh konsen dalam artian adalah ketika kita mengambil screenshot, ketika kita mengambil foto orang, apakah kita selalu bertanya, meminta izin. Dan ketika kita sudah diizinkan untuk mengambil fotonya, apakah kita selalu menanyakan izin lagi, boleh nggak ini di-upload dan segala macam. Jadi konsen itu continuous ya, simultaneous juga gitu. Harus selalu ditanyakan. Nah ini mungkin secara singkat saja, kami di Safenet beberapa tahun belakangan ini sangat erat dengan isu kekerasan berbasis gender siber atau kekerasan berbasis gender online gitu ya. Saya rasa teman-teman
pegiat di isu advokasi Kespro atau di isu HIV gitu ya, kerap juga mengalami kekerasan berbasis gender, siber atau online. Cuma mungkin bentuknya yang secara individu dengan secara komunitas mungkin berbeda-beda ya. Nah, itu pada intinya adalah sebuah kekerasan yang terjadi karena gender atau seksualitas sebagai penyebabnya, dan kekerasan tersebut difasilitasi oleh teknologi digital. Teknologi digital ini tidak serta-merta harus online atau yang sudah terhubung dengan internet saja. Misalnya kekerasan tersebut terjadi via SMS. SMS kan bukan internet ya. Nah, itu sudah bisa termasuk kekerasan berbasis gender siber juga. Atau misalnya data seseorang disebarkan via USB, bukan via media sosial. Nah, USB sendiri itu kan adalah bagian dari teknologi digital ya. Jadi, itu juga sudah termasuk kekerasan berbasis gender siber. Saya ngebut aja. Saya mau masuk. Nah, ini beberapa contoh kekerasan berbasis gender siber yang sering kami terima. Itu terkait misalnya nomor handphone disebarkan sebagai nomor prostitusi, foto diedit dengan narasi objektifikasi seksual, ancaman perkosaan, outing atau dead naming gitu ya, stalking atau penguntitan dengan menggunakan GPS tracker atau aplikasi-aplikasi pengintai lainnya, gender atau body shaming di kolom komentar atau di postingan akun lain dan segala macam. Itu adalah contoh-contoh kekerasan berbasis gender online. Nah, ini kekerasan berbasis gender online yang meningkat di kala pandemi itu utamanya adalah penyebaran konten intim terkait penyebaran konten intim non konsensual ataupun doxing, menyebarkan PII seseorang ya, PII yang tadi di awal, impersonating, dibikinkan akun palsu, dan digital exhibitionisme dalam artian kayak memamerkan atau menampilkan aktivitas seksual secara non-konsensual dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya kita menerima panggilan video dari nomor asing, begitu kita angkat, ternyata videonya langsung menunjukkan seseorang sedang melakukan masturbasi. Gitu. Misalnya ini adalah contoh dari digital exhibitionisme yang kita temukan. Gitu. Nah, ini doxing. Doxing itu mencari dan mempublikasikan PII seseorang di internet, biasa dengan tujuan jahat. Ini yang terjadi biasa adalah mempermalukan, menakut-nakuti, memeras, memfitnah, menggertak, atau membahayakan target. Biasanya, di beberapa kampanye terkait, misal kemarin terkait dengan Papua Lives Matter gitu, yang terjadi adalah nomor-nomor yang ada di poster, nomor handphone yang tercantum di poster, baik nomor narasumber atau nomor kontak person, itu yang kemudian didoxing dan kemudian dicoba diretas atau diambil alih gitu ya oleh pihak yang ingin melakukan tindakan kejahatannya. Nah, ini biasanya yang sering terjadi di mungkin komunitas juga ya, ketika komunitas sedang membuat acara, kemudian mencantumkan kontak personnya. Nah, ini mungkin harus dipertimbangkan juga apakah menggunakan nomor pribadi seseorang atau kan emang ada nomor khusus, dan kalau misalnya ada nomor khusus, bagaimana keamanan digital dari nomor khusus tersebut. Misalnya WhatsApp-nya apakah sudah dipasang autentikasi 2 faktor atau belum, dan segala macam. Jadi, jejak digital tadi sudah saya jelaskan, itu abadi ya. Kita tuh rata-rata butuh sama atau kurang dari 5 klik untuk nge-share sebuah konten aja. Itu salah satu yang membuat sebuah jejak digital tuh sangat bisa banget abadi gitu ya. Kita nggak tahu persebarannya sampai mana, kita nggak tahu siapa yang nyimpen, siapa yang forwarding, dan segala macam. Terus ada 2 fitur sederhana yang abadi di handphone. Saya yakin di semua handphone teman-teman itu ada fitur ini, yang bisa bikin konten yang dari privat jadi publik, percakapan yang cuma ada di grup kemudian beredar kemana-mana gitu. Contohnya adalah screenshot atau screen recording gitu ya, plus satu lagi adalah copy paste. 2 fitur ini yang membuat sebuah jejak digital itu abadi. Dan kalau jejak digital itu abadi, dia itu sama sekali tidak bisa hilang. Yang bisa terjadi adalah ketika dia dilaporkan dihapus, tapi kan itu hanya yang kelihatan saja. Kalau yang tidak kelihatan gimana? Kalau dia tersimpan di hard disk gimana? Itu kan berarti jejak digital tetap ada, hanya tidak kelihatan saja gitu. Jadi memang jejak digital itu bisa hilang, tapi banyak tapinya, sebab tidak benar-benar hilang gitu ya. Nah, ini pada umumnya prinsip keamanan digital itu adalah selalu ada yang mengawasi gerak-gerik kita di internet. Kadang-kadang kan kita berpikir, saya ini siapa sih yang mau menjahati saya bukan siapa-siapa dan segala macam gitu ya. Tapi ternyata ada saja pihak yang mengawasi gerak-gerik kita, misalnya bisa pemerintah, bisa jadi platform digital itu sendiri ya untuk kebutuhan komersialisasi gitu misalnya. Dan yang membocorkan data pribadi itu kecenderungannya adalah kita sendiri gitu, karena kita lupa gitu ya.
bahwa ini adalah data pribadi, atau kita tidak paham bahwa ini adalah data pribadi dan akhirnya kita dengan mudah mengumbarnya gitu. Kalau dulu kan misalnya boarding pass mau berangkat kemana diunggah gitu kan, padahal di situ ada barcode yang kalau di-scan semua informasi kita bisa muncul gitu misalnya. Terus sebenarnya kalau kita ngomongin keamanan digital itu tidak ada solusi tunggal. Karena cara saya menggunakan teknologi digital dengan cara teman-teman menggunakan teknologi digital itu bisa sama atau bisa sama sekali berbeda. Dan pengalaman kita saat menggunakan teknologi digital itu pun berbeda-beda gitu kan. Akses kita terhadap teknologi digital itu sendiri berbeda-beda. Ada yang handphonenya mungkin belum handphone yang bisa mengirimkan gambar atau yang bisa punya WhatsApp dan segala macam. Atau bisa jadi situasinya macam-macam gitu ya. Jadi ini yang membuat tidak ada solusi tunggal. Yang bisa kita lakukan adalah terus mengedukasi diri kita sendiri gitu. Dan Oke, berapa, Ellen? sedikit lagi. Bisa berapa? Sedikit lagi. Knowledge is power. Semakin banyak informasi yang kita ketahui, kita akan punya perilaku digital yang lebih baik gitu ya. Nah, ini keamanan digital, mungkin pemetaan resikonya teman-teman bisa memulai dari 7 pertanyaan simpel ini gitu ya. Sudah punya berapa akun digital, atau kalau misalnya teman-teman komunitas, ada berapa nih akun digital yang dikelola bersama gitu kan. Kalau misalnya dikelola bersama, berarti semuanya harus memiliki settingan standar keamanan digital yang sama juga. Jangan sampai saya aman, ternyata misalnya Kak Hari gitu ya, kita berdua mengelola satu akun media sosial gitu, saya sudah aman, ternyata Kak Hari nggak aman. Nah itu kan tetap saja membuat akun media sosial tersebut bisa keamanannya beresiko gitu, segala macam. Jadi ini tips aja, saya yakin teman-teman juga mungkin sering mendengar, nanti juga PPT bisa diminta saja ke panitia. Di sini kami buat buku panduan ya. Di sini ada tips-tipsnya, teman-teman juga bisa mengunduh buku panduannya terkait kekerasan berbasis gender online. Ini kalau misalnya terjadi, apa yang harus dilakukan, kita bisa melakukan pemetaan risiko dulu, habis itu kita cek prioritas kebutuhan kita, susun kronologi, ini juga penting gitu ya, menyimpan barang bukti terutama, jangan hanya screenshot tetapi juga URL atau link gitu ya. Oke, so Ellen, karena sesi ruangannya mau dipakai untuk sesi berikutnya, mungkin kita harus wrap up sekarang. Boleh. Jadi nanti intinya untuk informasi-informasi ini bisa diakses. Boleh kan Ellen kita menyampaikan informasi ini untuk para peserta? Tentu saja. Jadi silakan PPT ini kalau peserta inginkan boleh dibagikan, dan kalau misalnya mau mengontak SafeNet bisa ke alamat ini. Oke, makasih Ellen. Oke, mengingat waktu yang sangat terbatas, kita juga menempatkan beberapa pertanyaan. Namun dikarenakan waktu juga, kalau nanti pertanyaan bisa sampaikan di hotline untuk langsung nanti bisa dari panelis yang bisa menyampaikan langsung ke para penanya bisa menyampaikan langsung ke panelis. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan kami juga meminta permohonan maaf jika ada kendala-kendala yang dihadapi di saat ini karena maklum ini pertama kalinya kami menggunakan virtual untuk melakukan konferensi yang cukup besar ini. Terima kasih sekali lagi untuk mengikuti sesi ini. Selamat siang, selamat pekan siang. Selamat. Bye. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Kak, aku mau nanya nih, untuk judulnya itu dikasih apa? Pilihan apa yang tadi?